Selamat sore teman-teman. Kita sekarang ada di kota Semarang, tepatnya di daerah Semarang Atas, dan kita kepengen update hasil renovasi kolam koi minimalis di Semarang. Tonasenya cukup lumayan besar ini, 45 ton. Jadi kemarin 5 tangki aja kurang sedikit ya, sisanya kurang sedikit karena daripada beli 1 tangki, kita pakai air dari sini. Nah, sebelumnya memang mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang kita udah pernah buat. Memang kolam ini awal dibuat ini hanya untuk estetika. Dalam artian ini ruang makan beliau, customer, dengan nuansa-nuansa taman, ada jalan setapak, kolamnya berkelok-kelok, bertekuk-tekuk. Memang tadinya tidak untuk standar koi, hanya untuk kolam estetika. Bahkan secara filtrasi under gravel dan sistem sirkulasi pipa ataupun pompanya itu pun hanya sekedar muter aja. Nah, mungkin kalau teman-teman mau bahas atau mau pelajari waktu itu sebelum kita renov apa aja kekurangan-kekurangannya, bisa nanti cari di video yang sebelum ini. Nah, singkat kata, setelah kita renovasi dengan sistem under gravel standarnya Blaze yang baru dan kemudian ditambah dengan sistem konvensional, nah inilah hasilnya teman-teman. Jadi kita kepengen edukasi juga bahwa tahapan-tahapan untuk kolam baru yang ada under gravelnya ini pun agak sedikit unik berbeda dibandingin kolam koi baru yang tanpa sistem under gravel gitu. Nah, saat ini isi ikan koi ini ada sekitar 18 ekor ya, 18 ekor. Ada sekitar 4 ekor ikan lama beliau yang dari kolam belakang. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu atau jelaskan dulu, nanti pasti ada yang komen A, B, C, wah ikannya yang sebagian kok nggak bagus dan lain segala macam, karena beliau ini ikan-ikan yang 4 ekor lama itu adalah kesayangan istri beliau. Ya, sudah dirawat lama di kolam belakang yang sebelumnya itu 8 atau 10 tahun lah. Jadi udah bukan masalah harga atau bagus jeleknya, tapi udah sayang teman-teman. Nah, kalau bicara secara apa ya kemampuan beliau, nah ini jangankan cuman kolam ini teman-teman. Ya, saya pernah diajak masuk ke ruangan beliau. Itu beliau salah satunya itu koleksi lukisan juga. Itu satu lukisan itu ada yang sampai ratusan juta, ada yang sampai miliar per lukisan. Dan lukisannya banyak sekali teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, terkadang kalau di sebuah kolam ada ikan yang memang kurang bagus, atau mungkin ada ikan lama yang kok juga masuk lagi di kolam baru, ya itu pasti customer itu punya pertimbangan khusus gitu loh. Nah, terkadang rasa sayang, rasa kenangan, memori itu tidak bisa diukur dengan hanya uang, apalagi harus diganti dengan yang bagus, nggak juga. Tapi sekitar ikan koinya 14 ekor yang baru itu dari Blaze, dan itu pun sebetulnya masuk ikan-ikan yang medium aja. Nah, sekali lagi memang customer tidak terlalu fanatik dengan kualitas koi. Bukan tidak mampu ya. Kalau kapasitas beliau beli ikan 1 ekor ratusan juta apa tuh, kalau memang beliau suka itu kecil sekali. Tapi sekali lagi teman-teman, di sini itu penghobi itu punya apa ya, standar, punya parameter, punya kesukaan yang ibaratnya itu kita nggak bisa pukul rata ya, baik meskipun secara finansialnya meskipun mampu, tapi secara kelas koi kualitas itu kita juga nggak bisa samain. Intinya setiap orang berhak lah punya apa ya, punya selera, punya grade, punya budget yang berbeda-beda, itu wajar aja. Nah, ini saya ambil contoh paling simpel ya, kejadian belum lama, sekitar awal bulan saya ketemu dengan kawan lama saya, sama-sama pengusaha juga, kita makan bareng siang, ngobrol sekilas segala macam. Jam saya ini kan jam murah nih Pak. Ya, ini G-Shock, ini aja saya yang maksa beliin istri saya, dari harga 6 juta diskon jadi 3.500.000, baru saya mau beli. Ya, jadi saya tuh nggak suka pakai jam-jam atau barang yang terlalu branded. Nah, saya ketemu teman saya ini, itu jam yang dipakai itu mereknya Rolex. Yang 1 jamnya itu 400 juta, 500 juta segala macam. Ya, wah, itu kalau dipakai saya malah dikira jam palsu nanti ya, karena memang saya terbiasa dengan apa adanya. Bahkan sebetulnya saya tuh nggak suka pakai jam-jam apa segala macam aksesoris, itu kurang suka lah. Ya, saya suka santai apa adanya seperti ini. Singkat kata dia ngomong, belilah bro, masa sekelas kamu Blaze dan lain-lain jamnya kok murah sih, cuma jutaan, ratusan juta. Saya ngomong, saya nggak suka gitu loh. Mungkin kalau belinya kita paksain mampu bisa gitu loh. Tapi saya nggak suka ya. Singkat kata, sore yuk kamu ke tempat saya ajak tuh ke Tanggul yang fasilitas Blaze yang di Fasum. Nah, dia udah mulai pening tuh kepala tuh, dia nanya, loh ini Fasum kan, yang bangun kamu semua? Iya. Gila nih, bangun kayak gini kolam nih habis berapa? Ini baru kita bahas kolam dan Fasumnya. Terus sama, saya tunjukin, nih loh suka saya di sini. Saya hitung ini koi yang 1 kolam ini rata-rata 5 jutaan, yang ini di bawah 5 juta, yang ini 15 sampai 20 juta, yang di depan kamar sekian-sekian.
dia langsung ngeheng. Nah, di situ maksudnya apa, teman-teman? Yang saya cerita begini, kesukaan dan hobi orang dan standarnya itu berbeda-beda gitu loh. Saya suruh beli jam 1 yang harga ratusan juta, mikir panjang, bahkan nggak mau gitu loh. Tapi kalau beli koi suka, dan yang untuk stok, dan yang untuk koleksi pribadi, ratusan juta sampai miliar pun kalau suka oke aja gitu loh. Karena memang kesukaan saya di situ. Tapi dibalik juga, teman saya yang hobi jam, suruh beli 1 ekor 5 juta aja, belum tentu mau. Jadi sekali lagi itu, hobi itu sesuatu yang memang kita harus suka dulu. Dan kemudian setelah suka pun masalah budget, masalah kualitas, masalah range, kemampuan tiap orang itu juga berbeda-beda ya. Nah sekarang kita lanjut. Nah teman-teman nanti boleh cek video sebelumnya ya. Jadi waktu awal under gravel sistem ini berjalan dengan sistem konvensional, itu air ini sempat mengalami seperti kehijauan, seperti ya teman-teman ya. Nanti coba videonya yang waktu itu customer kirim, saya tampilkan juga, nanti Noval juga tampilkan. Nah, tapi saya kasih tahu teman-teman, waktu itu saya langsung ambil gelas ya dengan Mas Iwan yang keepingnya di sini. Saya ambil gelas seperti ini, dengan gelas itu airnya bening. Jadi sebetulnya yang menimbulkan warna hijau itu adalah batu-batuan yang under gravel yang ada di dasarnya ini. Jadi dia mulai tumbuh lumut awal, dan lumut awal itu biasanya warnanya hijau, belum stabil, belum stuck lah istilahnya seperti itu. Dan akhirnya berimbas seperti kolamnya, airnya warnanya seperti hijau. Seperti ya, tapi aslinya bening. Nah sekarang setelah jalan di minggu ketiga, ini kayaknya sebulan belum nyampe ya. Nah lumutnya ini sudah mulai agak berwarna tua, dan sudah seperti karpet. Dan ini hanya di batu-batuan yang agak medium dan besar. Airnya sekarang jadi bening sekali, celing sekali. Tuh, lumut di dinding juga udah tumbuh. Dan ini yang kita harapkan ini adalah seperti ini ya teman-teman ya. Bukan alga atau lumut yang berambut-rambut yang sampai liar, apalagi yang sampai berterbangan di air. Nah kalau seperti itu ada yang salah dengan sistem filtrasinya. Nah jadi inilah teman-teman, terkadang buat teman-teman apalagi customer yang meskipun spek kolamnya baik secara under gravel maupun konvensionalnya bagus, intinya saat kolam running ini ada yang namanya proses teman-teman. Ya tadi saya juga ngomong sama Iwan ya, dan beliau juga tadi saya WA, ini belum genap 1 bulan, ini menurut saya belum mecer-mecernya. Nanti mecer tahap pertama itu masuk bulan ketiga, nanti kita akan update lagi juga ya. Nah tapi teman-teman bisa lihat dulu, nanti sebelum saya lanjut akan ada beberapa pembahasan, teman-teman lihat secara jelas, secara lebih spesifik lagi, baik kualitas air, kualitas under gravelnya, kelincahan ikan-ikannya, kemudian softnya beningnya melalui video sinematik berikut ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Nah sekali lagi ya teman-teman ya, memang sebetulnya desain kolam dengan bentuk seperti ini, apalagi ada dengan jalan setapak yang banyak celah-celahnya, itu saya kurang rekomendasi untuk ikan koi. Karena apa yang terjadi, ikan koi ini akan sering ngumpet teman-teman di sela-sela yang dia bisa berlindung. Tapi ini udah gak better. Noval sekarang fokus ke ikan-ikannya. Ya, nah ini sekarang dia udah mulai ngumpul di sini. Salah satu solusinya adalah dengan biasakan memberi makan di spot yang terbuka dan di satu titik secara kontinu. Ya, nah di sini kenapa sih riaknya kok dibikin kenceng? Karena memang customer suka di sini itu kayak soft, gelombangnya tinggi, kemudian aerator, air terjun minta di area sini supaya intinya kelihatan seger. Ya sebetulnya sudah saya tawarin, ini udah bisa disetting.
Jadi nanti untuk gelombang ini pun sebetulnya bisa kita kecilin aeratornya, bisa kita kecilin air terjunnya, tapi intinya customer suka seperti ini. Nah, tuh, ya kamu shoot terus ke ikannya, diikutin ya, tuh. Nah, dia akan ke daerah-daerah yang intinya dia bisa ngumpet, tuh, di lorong ini. Nah, tuh, makanya sih kalau next time, ini karena berhubung sudah terlanjur jadi kolamnya dan ini renovasi, next time buat teman-teman yang mungkin awalnya hanya kepengen bikin kolam estetika dan lain-lain, tapi usahakan jangan banyak tempat-tempat celah tekuk-tekuk untuk ikan bisa ngumpet lah, intinya seperti itu. Semakin luas semakin bagus dan ikan itu nanti akan terbiasa ngumpul di satu titik di mana kita memberikan makan dan memberikan feeding, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke chamber collecting. Tuh, kamu shoot tuh, yang nggak kena matahari pun nih airnya sekarang celingnya seperti ini. Oh ya, ini catatan penting juga ya teman-teman untuk kolam baru, apabila area ini banyak daun-daun rontok, banyak daun-daun yang berjatuhan, itu sebisa mungkin diminimalisasi, apalagi kolam baru ya, diseroi semaksimal mungkin. Karena rontokan daun yang lama-lama membusuk itu jika terus terkumpul masuk ke skimmer, masuk ke filter chamber collecting, itu akan mengganggu ekosistem juga. Tapi nanti kalau udah kolamnya semakin lama, apalagi yang saya bilang udah di atas 1 tahun, itu daun-daun rontok masuk banyak atau apa, itu sudah mulai stabil, seperti itu ya. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Nah, kemarin ini bahkan sempat ada sedikit musibah. Jadi ikan yang kita pindahkan dari kolam yang lamanya beliau itu, ada yang masuk ke sini stres, lendirnya keluar banyak, dan ada 1 ekor yang buang telur. Nah, untungnya sistem filter kita dan baik kolam maupun konvensionalnya ini udah kita siapin. Ada yang namanya sistem overflow. Jadi overflow ini sangat penting ya teman-teman, mohon dicatat ya. Jadi usahakan setiap kolam koi itu ada overflow-nya. Diperlukan di masa-masa urgent. Contohnya saat musim hujan, contohnya ada ikan sakit massal di satu kolam, ada yang buang telur di kolam, ada lendir-lendir yang terlalu berlebihan atau buih yang berlebihan di area permukaan kolam. Itu kita tinggal nyalain dripping, kemudian overflow itu bekerja, itu akan kebuang secara bertahap ke luar. Nah, kalau nggak ada overflow-nya, ya seroi manual, sama ganti air manual, itu kan capek juga. Nah, sekarang kita masuk ke chamber collecting ini. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah kolam ini kita renov, Iwan ataupun kiper yang ada di kolam ini juga maintainnya sangat mudah sekali. Kita udah pernah buatin juga, intinya kontrolnya ini hanya di shoot ke pipanya ini, Pak. Ini C1, saya ulang, sikat brush, C2 Jepmet, C3 biologis. Kenapa full batu apung kali ini? Karena customer memilih sebagian yang untuk batu apung konvensionalnya daripada diganti BioCube, bisa untuk pendanaan untuk under gravel, karena under gravel ini juga nggak murah teman-teman. Jadi nanti jangan ada yang komen lagi tuh Ben pakai batu apung lah. Memang kita kan sudah kondisikan kalau customernya mau dengan BioCube, ya kita pasti akan kasih juga, tapi pastikan secara budget dan range juga akan lebih mahal pasti. Keempat sama biologis, batu apung juga. Kelima ini air bersih plus pompa plus UV. Nah, mingguannya yang dicabut hanya 1 pipa ini teman-teman, bulanannya hanya pipa kedua ini. Yang lainnya nggak diotak-atik, paling nanti 1 tahun sekali atau bahkan 1 tahun lebih baru yang namanya istilah backwash besar. Jadi chamber ini yang dibuka ya cuma 2 kayu ini doang ini. Nah, makanya yang kita kasih handle ini hanya di area yang diperlukan untuk membersihkan, seperti itu. Nah, overall, yuk dari sini kamu shoot ke ikannya lagi tuh, mulai ngumpul di situ. Nah, jadi ikan-ikan ini saya lihat juga udah mulai ngapalin. Dia ke daerah yang sering dikasih makan nih, areanya memang di sini. Dan customer setiap bangun pagi keluar dari area kaca rumah makannya ini, dia juga sering ngumpulnya atau nontonnya di area ini. Tuh, udah mulai responsif. Dalam artian responsif itu udah mulai minta respon makan, sudah mulai naik ke atas. Nanti makin lama juga pasti akan makin jinak. Tuh, dia dikira udah ada makanan padahal itu daun. Nah, itulah yang kita memang harus, karena sekali lagi case kolam ini itu banyak tekuk-tekuk dan banyak tempat-tempat yang ibaratnya bisa ikan koi ini ngumpet. Nah, solusinya adalah kasih makannya di tempat yang paling terbuka dan dihafalin, dibiasakan di situ terus. Nanti lama-lama ikannya akan senang berkumpul di area itu. Nah, yang lain mungkin sudah berjalan semua ya. Nanti teman-teman bisa bandingin video sebelum kita renov, video renov, running awal, running setelah hampir 1 bulan dengan ikan sudah masuk, dan nanti kita juga akan update lagi mungkin masuk bulan ketiga lah,
itu nanti air jadi-jadinya seperti itu. Ya, nah nanti saksikan teman-teman. Nah, jika teman-teman yang tertarik dengan sistem under gravel kita dan sistem konvensional kita, ataupun tertarik dengan desain estetika yang selama ini proyek-proyek kolam juga kita bangun, teman-teman nanti bisa hubungin atau kontak di bawah ini. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah banyak menyimak, mendukung channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.